Pria ini benci banget sama orang muslim sampai dia menarik hijab wanita ini. Ini bener-bener parah banget. Wanita ini ditarik hijabnya sama cowok yang menghina Islam, tapi akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi awalnya ada dua orang wanita yang lagi belajar sama temennya di taman. Tapi tiba-tiba ada pria ini yang mengusir mereka. Tapi tuh dia nggak kasih tahu alasan dia mengusir tuh apa, tapi dia kasar banget. Nah tapi dua wanita ini nggak peduliin dia juga dan nggak berusaha untuk pindah dari tempat tersebut. Sampai tiba-tiba datanglah cowok yang satu sekolah sama mereka. Terus cowok ini tuh tertarik banget sama wanita ini. Tapi wanita ini malah nggak mau sama cowok ini, padahal cowok ini terlihat udah baik banget. Pas diajak pergi dia juga menolak gitu guys. Akhirnya karena udah ditolak cowok itu tuh langsung pergi. Tapi pas temennya nanya kenapa kamu nolak, dia merasa orang Amerika tuh semuanya nggak baik guys. Tapi temennya nggak setuju, nggak boleh kita menyamaratakan semua orang. Nah tapi tiba-tiba pria kurang ajar ini datang lagi. Dan dia karena menganggap cewek ini teroris, dia ambillah hijabnya. Temennya pun berusaha menutupi rambut dari temennya. Tapi abis ini nggak nyangka banget. Pria ini benci banget sama orang muslim sampai dia menarik hijab wanita ini. Ini bener-bener parah banget. Jadi dia itu menganggap kalau misalkan orang-orang muslim itu adalah teroris. Bahkan di sini temennya itu berusaha untuk menutupi aurat dari temannya. Tapi pria kurang ajar ini terus videoin cewek ini sambil menghina dia. Tapi tiba-tiba datang pria ini yang tadi ditolak sama ceweknya, langsung lempar bola itu ke pria yang kurang ajar ini sehingga dia pingsan. Terus dia juga suruh temennya yang cewek untuk melaporkan ini semua ke pihak polisian karena ini udah masuk ke dalam tindak kejahatan. Di sini ceweknya benar-benar sadar kalau misalkan orang itu nggak sejahat apa yang dia pikirkan. Bahkan dia udah mau mencoba membuka hati sama pria ini dan menerima ajakannya. Setiap anak kucing ini ngerasain sakit, badannya itu langsung retak kayak gini guys. Ini parah, sedih banget, kalian nggak akan nyangka. Jadi awalnya keluarga kucing ini tuh hanya tinggal bertiga karena ibunya sudah meninggal. Cuman ayahnya doang yang merawat kedua anaknya ini. Sampai kemudian kakak yang paling besar tuh sakit guys. Namun akhirnya karena sakitnya dia tuh harus dipisahkan kalau nggak nular. Sampai suatu hari ayahnya panik banget ngelihat anaknya tuh kejang-kejang kayak gini guys. Mukanya bener-bener udah retak semuanya dan dia cuma manggil ayah, ayah. Akhirnya si ayah udah gak peduli lagi dia tertular atau gimana. Dia langsung meluk anaknya dan dia ikutan retak juga guys. Ayahnya pun ikut tertular dan meninggal dunia, sedangkan anak yang kecil hidup sendirian. Guys, cewek ini punya 3 mata tapi dia malah melakukan hal yang curang banget dalam hidupnya. Kalian gak bakal nyangka sih. Jadi kisahnya dimulai dari cewek ini tuh bernama Christine. Dia memang punya kelebihan di mana dia itu punya 3 mata guys. Jadi kalau misalkan dia merem, dia tetap bisa melihat apapun. Terus ada perlombaan dengan hadiah 100.000 US dollar, tapi dia harus melukis dengan mata yang tertutup. Itu membuat Christine sangat tertarik banget dan hal yang gampang banget untuk Christine dong. Akhirnya dia mencoba untuk audisi nih guys. Nah juri ini mulai nih menyuruh Christine untuk menutup matanya. Nah Christine dengan yakin dan santainya dia langsung menutup aja dong matanya, tapi sebenarnya dia tetap bisa melihat di balik kain itu. Terus dia mulai melukis dan lukisannya tuh benar-benar bagus banget, gak kayak orang yang tutup mata. Akhirnya dia langsung dipanggil untuk audisi yang kedua. Nah terus di sini udah hari audisi, saat dia lagi menunggu, dia telepon sama temennya. Bahkan dia bongkar rahasia dia ke temennya dan dia langsung dipanggil sama juri ini. Setelah jurinya mendengar semuanya, dia langsung didiskualifikasi dan dia nyesel banget guys. Wanita ini nekat banget ngintip di bawah tempat tidurnya dan kaget banget setelah melihat sesuatu ini. Akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi ceritanya wanita ini memang baru aja pindahan ke sebuah apartemen baru. Nah waktu itu dia lagi mau ambil surat sambil teleponan sama temennya. Setelah suratnya udah diambil, dia kembali lagi dong ke kamarnya. Tapi tiba-tiba pas dia lagi telepon, HP-nya tuh jatuh. Jatuhnya itu di bawah tempat tidur dan ketika dia mau ambil, dia kaget banget karena melihat ada bayangan laki-laki yang madep ke belakang. Di situ dia benar-benar udah gemeteran dan nggak tahu lagi harus apa. Tapi dia pura-pura ngambil HP-nya lagi dan bilang nanti aku telepon kamu lagi, aku mau mandi. Setelah itu dia langsung kunci pintu kamar mandi dan nyalain shower. Terus dia langsung loncat dan untungnya apartemen dia tuh lantai 1. Abis itu dia langsung telepon polisi. Dan ketika polisi datang dia kaget banget karena ternyata ada pria tua dengan tatapan yang serem banget. Dan lebih parah ya, kata polisi menemukan pria tua itu lagi megang pisau nunggu cewek itu keluar. Guys, seorang ibu lagi ngetes anaknya kasih hadiah yang gak mereka inginkan. Apakah mereka akan bersyukur? Jadi ibunya mereka memang sengaja kasih hadiah Natal yang kayaknya mereka tuh gak suka. Nah terus ibunya kaget banget melihat reaksi anaknya karena anaknya bener-bener nangis dan ngelempar kadonya. Anaknya bilang bener-bener gak suka banget sama hadiahnya karena hadiahnya itu pembersih toilet. Nah terus anaknya satu lagi juga membuka kadonya dan nangis juga karena dia itu dikasih bawang. Kalau kalian akan tetap bersyukur nggak? Walaupun hadiah yang dikasih orang tua kalian bukan yang kalian inginkan.
Duh, kesel banget lagi makan kentang bawaan banyak, terus mau cocol sambal susah banget. Gimana dong? Eits, tenang, ini dia caranya. Jadi di tempat kentang kamu di bagian belakang itu bisa dilipat ke belakang. Kalau misalkan lipatannya udah dirapiin, tinggal kamu taruh saus sambalnya sebanyak yang kamu mau. Terus sekarang tinggal cocol deh guys, gampang banget kan? Mau lagi bawa barang, bawa tas, atau lagi ribet, tinggal cocol deh. Yuk guys, dicoba. Aku lagi butuh uang, tapi aku nggak mau mecahin si Jarwo. Gimana dong guys? Eits, tenang, ini dia caranya. Jadi daripada mecahin Jarwo, lebih baik kita bikin celengan sendiri. Kamu bisa pakai tabung kayak gini, bekas snack ataupun bekas susu, terus pakai kalender bekas. Tinggal kamu buletin dan kamu potong. Setelah itu tengahnya tinggal kamu bolongin pakai cutter. Terus aku tinggal kasih lem ke pinggirannya aja guys. Setelah semuanya udah rata, tinggal aku pasangin ke tabung yang tadi. Pastiin banget rapet ya, ntar diambil orang. Tara, jadi deh bisa nabung dan ngambil uang pakai celengan darurat ini. Yuk dicoba. Kok bisa sih tulisan jadi hilang kayak gini? Ini dia caranya. Jadi suatu hari aku itu lagi nulis surat ke Udin. Terus ada yang minta sticky notes aku, kan sayang dong. Jadi aku punya ide nih, langsung aja aku pakai selotip kayak gini. Terus aku langsung robek kertas bagian pertama. Terus tinggal aku selotipin seluruhnya rapi guys. Sampai semua dari kertas itu tertutup selotipnya. Pokoknya pastiin gak ada kertas lagi yang gak ketutup selotipnya ya. Setelah udah rapi kayak gini semua, coba aja kamu tulis pakai spidol. Langsung deh bisa dihapus. Yuk guys, dicoba. Guys, McD akan rilis menu BTS Meal. Kira-kira Indonesia bakal kebagian gak ya? Jadi untuk penggemar McD dan ARMY, ini kabar baik banget buat kita semua. Karena nantinya McD akan merilis paket BTS Meal yang akan tersedia di gerai McD di 50 negara. Kalian bisa lihat ini adalah list negara-negaranya. Dan tenang aja, di Indonesia juga akan kebagian pada 25 Juni 2021. Guys, seorang ibu lagi ngetes anaknya kasih hadiah yang gak mereka inginkan. Apakah mereka akan bersyukur? Jadi ibunya mereka memang sengaja kasih hadiah Natal yang kayaknya mereka tuh gak suka. Nah terus ibunya kaget banget melihat reaksi anaknya, karena anaknya bener-bener nangis dan ngelempar kadonya. Anaknya bilang bener-bener gak suka banget sama hadiahnya, karena hadiahnya tuh pembersih toilet. Nah terus anaknya satu lagi juga membuka kadonya dan nangis juga, karena dia itu dikasih bawang. Kalau kalian akan tetap bersyukur nggak? Walaupun hadiah yang dikasih orang tua kalian bukan yang kalian inginkan. Guys, tahu nggak sih ada cara minta maaf yang ekstrim banget di Jepang? Jadi permintaan maaf itu menjadi hal yang serius banget loh di Jepang. Apalagi ada yang namanya dogesa. Dimana dogesa itu bisa mengungkapkan rasa hormat atau bahkan minta maaf. Dengan cara biasanya seorang berlutut, terus kedua tangannya juga di tanah, dan kepalanya juga menunduk. Nah tapi salah satu komedian di Jepang ini yang bernama Shishano Osama, dia mengajarkan untuk melakukan dogesa terbaik. Bahkan bisa dengan cara muter-muter gini baru dia minta maaf. Atau minta maaf dengan metode bergantian kayak gini. Mungkin bisa dicoba kalau kesalahan kamu memang udah besar banget.